Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang dikasihi. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan harian firman Tuhan di hari Jumat tanggal 11 Juli 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami puji dan yang kami sembah melalui Yesus Kristus, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kami mengerti dan memahami maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami, supaya kami berjalan di dalam seluruh rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak luput akan dosa pelanggaran kami. Tuhan, suci kuduskanlah kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini dari Alkitab Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai topik renungan saat ini, penuhi hati dengan perkataan Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi, hidup kita ini adalah anugerah kasih Tuhan. Tuhanlah yang memiliki inisiatif supaya hidup kita diselamatkan, supaya hidup kita berguna, memiliki tujuan yang jelas, yang pasti di dalam kasih anugerah Tuhan. Ayat ini menasihati kita dan juga melalui Rasul Paulus menasihati jemaat yang ada di Kolose untuk hidup di dalam Tuhan. Hidup yang sudah diperbaharui, hidup baru. Hidup yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Supaya kita senantiasa fokus untuk hidup di dalam Tuhan itu, tentu kita harus memiliki komitmen untuk tidak mengikuti keinginan dagingnya, keinginan lahiriah, keinginan dunia ini. Tentu kita harus mematikan segala yang ada di dalam diri kita secara jasmani, lahiriah. Tetapi secara rohani, jemaat Kolose sudah memiliki hidup yang baru dan harus berjuang untuk memelihara keselamatan itu di dalam diri mereka. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu, kita harus menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga iman kita untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan, untuk bertumbuh, berbuah, dan berdampak di dalam kehidupan ini. Tentu hidup baru adalah pemberian Tuhan, tetapi pembaharuan hidup kita haruslah kita pelihara di dalam upaya yang berkelanjutan, berkesinambungan, terus hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, tanpa jemu-jemu, tanpa henti-henti, untuk senantiasa kita ada di dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Rasul Paulus melihat pentingnya pembaharuan itu di dalam hidup kita sebagai jemaat Tuhan, baik di dalam jemaat Kolose, untuk meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus yang diperbaharui. Tidak lagi kita mengingat-ingat dan berpaling ke belakang
secara kehidupan tawaran dunia ini, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam belenggu dosa, hidup di dalam pergaulan yang Tuhan tidak kehendaki. Tetapi kita harus memiliki sikap supaya kita bergaul akan firman Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan lewat mazmur. Pujian penyembahan kita hanyalah kepada Tuhan. Bapak Ibu, biarlah perkataan Kristus itu diam dan segala kekayaannya hidup yang kita hidupi ini di dalam Yesus Kristus melalui hikmat pengajaran, hikmat untuk menegur, menasihati saudara-saudara kita, untuk bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan ada hidup di dalam pujian dan penyembahan, fellowship di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, ini memerlukan sebuah proses untuk pembaharuan kehidupan kita sebagai kebiasaan hidup lama itu untuk dikikis, bahkan dibersihkan melalui Roh Kudus, supaya hidup kita disuci kuduskan, hidup yang diperbaharui, yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Hal-hal yang harus dibuang dan ada pula hal-hal yang perlu dimasukkan atau ditambahkan dengan terus-menerus, yaitu firman Tuhan, perkataan-perkataan baik, perkataan-perkataan bijak, seperti buah-buah roh yang kita hidupi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita harus berkomitmen meninggalkan kejahatan, meninggalkan tipu daya iblis yang kita harus lawan melalui kebenaran firman Tuhan, supaya intimidasi dan iblis terus mengarahkan kita ke hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, hal-hal yang hidup di dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, perkataan Kristus yang ada di dalam firman Tuhan menghendaki agar setiap orang yang percaya tidak hanya sekedar pernah mendengar, membaca, dan mengetahui tentang firman Tuhan, namun ditekankan lebih lanjut lagi bahwa firman itu dengan segala kekayaan harus benar-benar tinggal dan menetap di dalam hati setiap orang yang percaya. Perkataan diam di kaki Tuhan, mendengar, merenungkan firman Tuhan, supaya itu yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, bukan karena pikiran, perkataan, kuat gagah kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tujuan Tuhan lewat pesan Nats hari ini adalah Tuhan ingin menyingkapkan banyak hal kepada kita. Di Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan berjanji, perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera yang mengarahkan kita untuk lebih baik hidup di dalam kasih karunia Tuhan, supaya kita bergaul karib dengan firman Tuhan, dengan Tuhan ada keintiman, ada makna untuk masuk ke dalam ruang konsultannya Tuhan di dalam hidup kita. Tetaplah kita setia dan taat kepada Tuhan. Biarlah kita senantiasa semangat berjuang di dalam hidup ini, andalkan Tuhan dalam segenap
kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang sudah kami dengar, biarlah itu yang menguatkan kami supaya kami berjalan di dalam rancangan Tuhan, supaya kami meninggalkan segala kejahatan, keinginan dagingnya lahiriah yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi kami mau hidup taat dan setia lewat ajaran Tuhan, supaya kami memuji dan memuliakan Tuhan untuk menyembah sujud di hadapan Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.